wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ahibbati ikhwani wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore yang mulia ini kita dapat bermuwajahah di dalam satu acara walimah aqiqah yang diadakan oleh saudara kita Bapak Munir. Kita mengharap mudah-mudahan kehadiran kita sekalian di dalam tempat yang mulia ini dan di dalam acara yang mulia pula senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan pahala kepada kita atas apa yang kita hadir di dalam majelis yang mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hikmah akikah ini saya ingin menyampaikan sebuah firman Allah tabaraka wa ta'ala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijahum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak-anak perempuan, dan Allah menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak-anak laki-laki. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan anak laki-laki dan perempuan, dan Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki orang yang aqimah, yang mandul. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mampu. Di dalam ayat yang mulia ini Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan manusia itu 4 kelompok. Dan ini ada pada anbiya, pada para nabi. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah maha kuasa,
Allah berbuat apa yang Allah kehendaki dan tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah akan memberi, Allah akan memberi dan tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah tidak memberi, maka tidak ada yang bisa memberi. Maka itulah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan, Allah menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak-anak perempuan. Dikatakan oleh Al-Imamul Baghawi rahimahullahu ta'ala, ini seperti yang terjadi pada Nabiullah Lut. Nabiullah Lut, beliau memiliki anak-anak perempuan. Kemudian dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak-anak laki-laki, seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, anaknya semua laki-laki. Kemudian dan Allah menggabungkan anak laki-laki dan anak perempuan, seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya anak laki dan juga punya anak perempuan, walaupun meninggal sebelum akil balik. Dan yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan aqimah, orang yang Allah kehendaki, orang yang mandul, tidak bisa punya anak, seperti yang Allah jadikan bagi Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam, yang keduanya tidak memiliki anak. Maka ini adalah dikatakan oleh para ulama adalah seperti yang Allah jadikan pada apa? Pada anak-anak Adam. Ini adalah kisah tentang bapak-bapaknya anak Adam. Jadi bapaknya anak Adam itu ada yang punya anak laki, ada punya anak perempuan, ada punya anak laki dan perempuan, ada yang tidak punya anak. Kisah yang sama adalah kisahnya anak-anaknya anak Adam, pun juga dibagi menjadi 4. Ada anak Adam, yakni Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ada Hawa, ada bapaknya tapi tidak ada ibunya. Ada Isa, ada ibunya tapi tidak ada bapaknya. Semua manusia ada bapaknya, ada ibunya. Maka ini adalah tanda-tanda keagungan dan kebesaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak itu adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Maka anugerah itu tidaklah selalu menjadi anugerah yang baik kalau kita tidak bisa berbuat baik dengan anugerah itu. Tapi apabila kita bisa memanfaatkan anugerah yang baik itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kebaikan bagi kita. Dikatakan oleh seorang ulama yang dinukil oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Bahjatul Majalis, demikian pula yang dinukil oleh Ibnu Muflih di dalam kitab Al-Adabu Syar'iyah. Beliau menukil dari perkataan seorang ulama, yaitu Muhammad ibn Sulaiman, yang mana perkataannya adalah perkataan yang luar biasa. Dikatakan oleh beliau, al-banunu ni'amun wal banatu hasanatun wallahu dikatakan wallahu ta'ala yuhasibu 'alan ni'am wa yujazi 'alal hasanat. Anak-anak laki-laki itu adalah kenikmatan, dan anak-anak perempuan itu adalah kebaikan.
Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisap kenikmatan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan kebaikan bagi amal kebaikan. Ini dikatakan oleh beliau adalah dalam rangka agar supaya orang-orang yang memiliki anak-anak perempuan, dia tidak kecil hati, dia tidak merasa rugi seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Tidak. Bahkan dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, anak laki-laki itu adalah nikmat. Iya, dikatakan nikmat dikarenakan di dalam jiwa orang yang dianugerahi anak laki-laki lebih mantap rasanya memiliki anak laki-laki, lebih sempurna. Ia mengatakan akan ada penerus daripada keturunannya. Maka dari itu dikatakan anak-anak laki-laki itu adalah nikmat. Tapi dikatakan oleh beliau wal banatu hasanat, dan anak-anak perempuan itu adalah hasanat, kebaikan-kebaikan. Dan Allah akan menghisap, mempertanyakan tentang kenikmatan, dan Allah akan memberi balasan atas kebaikan. Maka dari itu hendaknya kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya atas anak laki tapi juga atas anak perempuan. Makanya di dalam kesempatan ini kita ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan tentang keutamaan memiliki anak perempuan. Keutamaan memiliki anak perempuan, keutamaan yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang pertama. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mani betulia min hadhil banat syai'un fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan diberi anak-anak perempuan, maka ia kemudian ahsana ilaihinna, ia berbuat kebaikan kepada anak-anak perempuan tersebut, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Yani anak-anak perempuan kalau kita mendidik dengan baik, merawat dengan baik, maka mereka adalah penangkal bagi kita dari api neraka. Kemudian dikatakan di dalam hadis yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ala, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Dikatakan oleh Rasul, siapa yang merawat dua anak perempuan, merawat dua anak perempuan dengan cara yang baik sampai keduanya usia akil balik, maka ia akan datang pada hari kiamat dan aku seperti ini. Rasul menyatukan jemarinya seperti ini, barengan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan apa tidak? Kemuliaan. Ketika seseorang itu
dapat merawat anaknya dengan anak perempuannya dengan baik. Dikatakan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan di dalam hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min rajulin tudriku lahu ibnatani fayuhsin ilaihima ma sahibatahu illa adkhalatahul jannah." Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang laki-laki yang ia didapati oleh dua anak perempuan dan ia berbuat baik selama anak perempuan itu menemani dirinya, kecuali anak perempuan itu akan memasukkan dirinya ke dalam surga. Maka ini adalah keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar bagi orang-orang yang memiliki anak perempuan. Maka ternyata kalau kita perhatikan di dalam hadis ini, anak itu bukan dilihat daripada jenisnya, tapi anak itu dilihat daripada bagaimana kita mendidiknya. Kita dikasih anak laki tidak bisa didik, justru menjadi musibah. Kita tersiksa di dunia, di akhirat lebih tersiksa. Tapi kalau kita mendidik anak perempuan dengan baik, maka bisa jadi anak perempuan itu menjadi anak yang baik, anak yang barrah di dunia. Makanya suatu hari ada Amr ibn al-As datang kepada Muawiyah radhiyallahu anhuma. Amr ibn al-As, di sampingnya Muawiyah ada anak perempuan. Katanya Amr ibn al-As, singkirkan anak perempuan ini. Anak perempuan ini hanya bikin yang jauh jadi dekat, menyebabkan banyak musuh, menyebabkan sakit hati dan lain sebagainya. Katanya Muawiyah, bukan begitu ya Amr, katanya. Bukan begitu. Tidakkah engkau melihat tidak ada yang bisa merawat orang yang sakit kecuali perempuan? Tidak ada yang bisa ini kecuali perempuan. Dihitung kebaikan-kebaikan perempuan, dan faktanya seperti itu. Maka dari itu anak perempuan itu bisa jadi sangat bermanfaat di dunia. Belum lagi ia seperti yang tadi disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermanfaat di akhirat. Maka di sini apakah yang dimaksud dengan berbuat baik kepada anak perempuan? Disebutkan di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain. Dan ini menafsirkan tentang apa yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Rasul mengatakan, "Fasabara alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna." Maka ia sabar atas anak-anak perempuannya, dan ia memberi makan anak-anak perempuannya, dan memberi minum anak-anak perempuannya, dan memberi pakaian anak perempuannya. Maka itu maksud daripada berbuat baik. Dan di dalam hadisnya Ibnu Abbas, Rasul mengatakan, "Anfaqa alaihinna." Ia menginfak, memberi belanja anak-anak perempuannya, wa zawwajahunna, dan ia menikahkan anak-anak perempuannya, wa ahsana adabahunna, dan ia memperbaiki adab anak-anak perempuannya. Dan di dalam hadisnya Jabir dikatakan, yu'wihinna, ia memberi tempat tinggal, wayarhamuhun, dan ia menyayanginya, wayakfuluhun, dan ia menanggung biaya kehidupannya. Maka ini adalah yang dimaksud dengan ihsan ilaihinna, berbuat baik kepada anak-anak perempuan. Dan di dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
fa ahsana suhbatahunna wattaqallaha fihinna, maka ia memperbagus di dalam suhbatahunna, yakni bersahabat dengan anak-anak perempuannya, dan ia bertakwa kepada Allah di dalam anak-anak perempuannya. Maka inilah maknanya. Ternyata maknanya itu bukan sekedar memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, dan memberi tempat tinggal, tapi lebih daripada itu, yaitu mendidik mereka, mengajari mereka adab. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-ihsanu ilaihinna, katanya beliau, berbuat baik kepada anak-anak perempuan itu yakunu bitarbiyatihinna tarbiyatal islamiyah, itu bisa dilakukan dengan mendidik mereka dengan tarbiyah islamiyah, wa ta'limihinna wa tansyiatihinna 'alal haq, dan mengajari mereka, dan tansyiah yakni mendidik mereka dari dini di atas kebenaran, wal hirs 'ala iffatihinna, dan bersemangat di dalam menjaga kehormatan anak-anak perempuannya. Kemudian wa bu'duhinna amma haramallahu minat tabarruj wa ghairi, dan menjauhkan mereka dari apa yang diharamkan oleh Allah dari mengumbar aurat dan yang sejenisnya. Maka kalau orang tua itu bisa melakukan ini, maka tidak diragukan anak perempuannya itu akan menjadi sitron minan nar, menjadi apa? Penghalang baginya dari api neraka, dan akan menjadi sebab masuknya dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, sekarang ini kita harus tahu, mendidik anak-anak, tidak laki tidak juga perempuan, adalah tugas yang sangat susah, khususnya di zaman kita sekarang ini, di zaman di mana telah menjadi umum kerusakan moral, iya kan? Akhlak, moral, etika tidak ada, semua rusak. Kemudian apalagi agama, orang banyak rusak di dalam agamanya, rasa malu sudah sedikit dan lain sebagainya. Maka dari itu, pada saat-saat seperti ini, mendidik dengan pendidikan yang benar itu sangat susah. Maka dari itu perlu perhatian yang ekstra dari kita, mendidik dari kecil, membentuk lingkungan yang baik, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah yang baik, maka menjadi sesuatu perhatian yang harus kita perhatikan bersama. Maka dari itu, inilah mendidik. Dan apabila kita bisa mendidik anak-anak perempuan khususnya dengan pendidikan yang baik, dan juga anak-anak laki-laki dengan pendidikan yang baik, maka para orang tua akan mendapatkan manfaatnya di dunia dan di akhirat. Dan lebih daripada itu, akan kembali kepada keluarga keberkahan. Coba kita bisa bayangkan, kalau anak-anak generasi kita ini menjadi anak-anak yang baik, kita akan bisa merubah keadaan yang buruk ini, bisa langsung berubah beberapa saat saja. Maka dari itu, kita di dalam melakukan di dalam masalah yang seperti ini, tidak cukup hanya komentar. Kebanyakan kita banyak komentar, ngomong, mencela, ini tanggung jawabnya si fulan, tanggung jawabnya si fulan, pemerintah ini itu dan, tapi dia berdiam diri. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan, dan perbaiki apa yang bisa Anda perbaiki. Ibda binafsik, awali dari diri sendiri, diri kita sendiri, maka akan terjadi perubahan. Kalau kita hanya bisa ngomong, maka tidak akan pernah ada
tuntasnya masalah. Masalah itu tidak selesai dengan kita ngomong, tapi masalah itu akan selesai dengan kita melakukan perbaikan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan di dalam mengajarkan apa yang disebutkan di dalam hadis. Makanya coba kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana kepada anak-anaknya. Cucunya Umamah, anaknya Zainab, dibawa oleh beliau, disayangi sebagaimana anaknya dibawa ketika sholat, ketika rukuk ditaruh, ketika sujud ditaruh, ketika berdiri diangkat lagi, menunjukkan kasih sayang yang luar biasa, walaupun kepada anak perempuan, cucu perempuan. Sebagian kita kadang kalau cucu perempuan bawa sana cucu perempuan, yang laki baru bawa sini. Ini tidak benar. Laki perempuan sama saja. Jangan dibeda-bedakan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam anak-anaknya perempuan, dan tanggung jawab orang tua itu kepada anak perempuan tidak habis setelah menikah. Coba Fatimah kerja, giling gandum, ngangkat air, ngangkat kayu, masak dan lain-lain. Ali kasihan, sampai Ali bilang, ayo minta pembantu kepada bapakmu. Fatimah malu, sampai kemudian beberapa kali datang kepada Rasul. Ketika datang, apa yang dikatakan oleh Rasul? Marhaban bi ibnati. Begitu Fatimah datang, disambut oleh Rasul apa? Selamat datang wahai putriku. Maka didudukkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung di sampingnya sini. Ada apa? Diinikan. Tidak bisa ngomong. Ali yang ngomong, aku ya Rasulullah. Akhirnya Ali ngomong, minta ini. Tapi syahidnya adalah bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Aisyah mengatakan, aku melihat kalau Rasul jalan, kemudian diikuti oleh Fatimah jalannya Fatimah persis seperti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula seorang tabi'in Sa'id ibnu Musayyib orang saleh, punya seorang putrinya juga saleh, hafal Al-Quran, adabnya bagus, sampai anaknya khalifah kesensem, kepingin menikahi. Tapi Sa'id ibnu Musayyib, kalau orang kita gimana? Anaknya diminta, anaknya khalifah, marhaban, iya kan? Ahlan wa sahlan. Tapi Sa'id bin Musayyib, enggak, ini anakku pantas enggak sama dia, sesuai tidak, sampai diminta ini tidak dikasih, diakali ini tidak, sampai Sa'id bin Musayyib disiksa supaya anaknya dikasihkan. Ketika musim dingin disiram pakai air es, ketika panas dipakai baju ini. Sampai seorang muridnya yang miskin, muridnya, ada apa wahai Sayyidi, katanya, kok anda beberapa hari tidak ada ini? Saya itu mulai ada urusan keluarga, katanya. Padahal disiksa. Sampai akhirnya dia bilang, maukah kamu nikah sama anakku? Aku tidak punya apa-apa, katanya. Aku cuma punya 2 dirham. Ia sudah pakai 2 dirham itu, dinikahkan. Ketika dinikahkan dia dalam keadaan puasa, kemudian dia pulang dulu makan. Ketika makan menjelang sore pada maghrib langsung diketuk pintunya. Siapa? Sa'id siapa ya, katanya. Enggak, Sa'id kan banyak. Rasanya tidak mungkin gurunya dia, mertuanya dia mau datang. Ternyata begitu dibuka, ternyata Sa'id bin Musayyib. Begitu dibuka, kenapa kau tidak ngutus orang saja? Saya suruh ke sana. Ndak. Kamu sudah aku nikahkan tadi siang, sekarang ini aku bawakan anakku. Suruh masuk anaknya. Maka seperti itulah orang soleh. Karena Sa'id bin Musayyib tahu anaknya tidak akan pernah menolak apa yang dipilihkan untuk dirinya oleh bapaknya. Maka dari itu
Ini Sa'id merasa setelah menikahkan anaknya dengan orang yang pas, merasa lega ininya. Makanya kemudian selamat sudah, tidak dikejar-kejar sama anaknya khalifah. Tidak dikejar-kejar sama anaknya khalifah. Maka inilah orang-orang terdahulu. Yani bagaimana mendidik anaknya, karena memang mereka menginginkan dengan anak-anak perempuan itu benar-benar mereka menjadi sitron minan nar, menjadi apa? Penghalang dari api neraka. Maka dari itu berbanggalah yang memiliki anak-anak perempuan. Mudah-mudahan mereka semua menjadi sitron minan nar. Kita cukupkan dulu, wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.